Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan. Di kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, bersekutu. Walaupun secara fisik kita berada di tempat yang berbeda, namun biarlah kasih Tuhan yang boleh menyatukan kita semuanya untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama saya mengundang kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, diri kita sepenuhnya untuk kita boleh mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Semua yang ada di dalam kehidupan kita, semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua adalah bukti bagaimana karya Tuhan yang begitu besar, karya Tuhan yang begitu ajaib untuk kita semuanya, umat-umat yang dikasihinya. Jemaat dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan dengan satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. kita naikkan pujian ini kembali. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, Adil dan benarlah jalanmu. adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh
jadi selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Nats pemimpin pada ibadah kita di hari ini terambil dalam Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga yang berkata demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tuhan juga memberikan hukum-Nya kepada kita semuanya, agar kehidupan kita senantiasa boleh terus menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Kita bisa menceritakan akan segala kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita dari Matius 5, ayat 46 hingga ayat yang ke-48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jemaat dikasih Tuhan, melalui hukum Tuhan ini, mari bersama-sama kita boleh menilik kembali hati kita, menyelidiki kembali kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup memperkenan hati Tuhan? Jika selama ini ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, mari kita mau datang kepada Tuhan, memohon ampun atas setiap pelanggaran kita. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Tuhanku, bila hati kawanku. Kita naikkan bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jika laut tuturku tak semena, Laut tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. dan hari ini aku bersembah, serta padamu Bapa berserah. Hari ini aku bersembah, serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan, memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, di kesempatan hari ini, kami boleh datang menghampiri Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan hati yang sungguh-sungguh memohonkan kepada Tuhan, agar Tuhan boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat. Di kesempatan hari ini Tuhan, kiranya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang pada hari ini terambil dalam Mazmur 103 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat yang berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dalam 2 Timotius 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, biarlah petunjuk hidup baru ini boleh menuntun hidup kita, untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan, hidup memperkenan hati Tuhan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bila melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan di hari ini, sungguh boleh menuntun kehidupan kita semakin lebih baik lagi. Mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. mari jemaat dikasih Tuhan, kita kembali ulangi pujian ini. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur pagi hari yang indah ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur karena kami juga
boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Allah yang boleh menguatkan, yang boleh membimbing dan mengarahkan hidup kami. Bapa, terangi hati pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, beri kami pengertian, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua bagian firman Tuhan yang saya ajak kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 13 sampai 19. Amsal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Dan bagian yang kedua nanti Kolose pasal 4 ayat 6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita membaca bagian ini. Yang pertama Amsal pasal 12 ayat 13 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa yang mendengar nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi siapa saksi dusta, menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bagian yang kedua, saudara, ialah Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa, mulutmu harimaumu. Saudara, peribahasa ini adalah mengatakan setiap kata punya kekuatan yang sangat besar efeknya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Saudara, di sana dikatakan harimau. Kita tahu harimau itu adalah raja hutan. Dia sangat kuat sekali. Kalau dia mengejar mangsanya pasti dia tangkap. Sementara mulut adalah di mana kita berkata-kata, berbicara, menyampaikan isi hati kita. Nah, saudara, kalau dikatakan bahwa mulutmu harimaumu, maka saudara, dari kata-kata kita, maka sesungguhnya sangat besar dampaknya, efeknya, baik itu bagi diri sendiri maupun itu bagi orang lain. Saudara, efeknya saudara bisa jadi buruk, bisa juga jadi baik. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi di dalam Amsal 12 ayat 13 sampai 19. Saudara, ada dua kelompok orang, atau ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua adalah orang jahat. Dalam ayat 13 mari kita melihat ayat-ayat ini, saudara. Di dalam ayat 13 dikatakan orang benar dapat keluar dari kesukaran, sementara dikatakan orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Saudara, kalau kita melihat di situ bahwa
orang jahat, saudara, dia melakukan pelanggaran melalui bibirnya. Tidak dengan tangannya, tidak dengan kakinya, tetapi melalui bibirnya, melalui kata-katanya, saudara-saudara, ia melakukan pelanggaran. Dan karena pelanggaran yang dia lakukan, saudara, ia terjerat sendiri. Ini kelompok pertama di ayat 13. Kalau di dalam ayat 13, orang benar. Saudara, ada banyak hal yang dialami oleh orang benar. Tetapi karena perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah benar, maka firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat 13 di situ dikatakan orang benar itu keluar dari kesukarannya. Puji Tuhan, saudara. Ini ada perbedaan. Sementara di dalam ayat 14, saudara, kita bisa melihat di situ dikatakan setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Lihat di situ ada kebaikan, saudara. Nah, kebaikan yang keluar dari mulut atau perkataan itu sungguh membahagiakan, sungguh menyenangkan, di mana orang yang mengatakannya itu dikenyangkan, saudara. Sangat berbeda, saudara, dengan sebaliknya, di mana orang itu mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Balasan di sini bisa berarti negatif, saudara. Ketika dia melakukan hal yang tidak benar, maka dia akan mendapatkan balasannya. Lebih menarik lagi, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 15, di situ juga disebutkan ada orang bodoh, terus ada orang bijaksana, orang bijak. Mari kita melihat apa yang dilakukan oleh orang bodoh. Di situ orang bodoh berkata, jalan orang bodoh lurus dalam agapannya sendiri. Saudara, pikirannya, hatinya, pemahamannya, dia pikir itu lurus dengan caranya sendiri. Tapi sesungguhnya, saudara, dia bodoh. Sangat berbeda dengan orang bijak. Dikatakan, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Kita tahu di sini, saudara, perbedaannya. Orang bodoh dari dirinya sendiri, tidak mau dengar orang, tidak mau dengarkan, apalagi dengar firman, kata-kata bijak. Tidak ada dalam kamusnya orang bodoh. Tetapi orang bijaksana, dia mendengarkan nasihat. Saudara, sangat menarik sekali perbedaan-perbedaannya. Lebih lanjut, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 16, di situ diberitakan oleh firman, dikatakan oleh bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Apa maksudnya ini, saudara? Artinya orang itu reaktif. Ketika dia menemukan sesuatu, dia sangat reaktif. Maka saat itu juga dia mau membalas sakit hatinya. Dan itu sangat berbahaya, saudara. Belum tentu seperti itu keadaannya. Tetapi ketika dia melakukan seperti itu, maka, saudara, apa yang terjadi? Dahsyat, saudara. Kita bisa melihat contoh-contohnya. Orang yang begitu reaktif, akhirnya terjadi penyesalan setelah bertindak. Tetapi sebaliknya, saudara, dikatakan tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Orang bijak, ada cemooh, ada fitnah, ada hoax. Saudara, dia abaikannya. Dia tidak reaktif. Dia lihat dulu, dia teliti dulu. Itu orang bijak, saudara. Ayat 17, saudara, kita melihat bagaimana di situ orang benar, ya. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Saudara-saudara, orang benar itu, saudara, dia memiliki perbendaharaan, kebenaran. Hidupnya benar, menghidupi kebenaran. Maka, saudara, apa yang dia nyatakan itu benar dan adil. Sangat berbeda dengan yang sebaliknya. Dikatakan, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Saudara-saudara, orang yang suka mengatakan dusta, maka, saudara, hidupnya dipenuhi dengan tipu daya. Tipu sana, tipu sini, dan seterusnya hidupnya. Saudara, menarik Alkitab di dalam kitab Amsal ini, nasihat-nasihatnya begitu luar biasa. Ayat 18 dikatakan bahwa orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Saudara, menikam, menusuk, mematikan, menyakitkan. Itulah mulut orang yang lancang mulutnya.
Tetapi saudara berbeda dengan orang benar. Tetapi lidah orang bijak, orang benar mendatangkan kesembuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh menyembuhkan, menguatkan. Ayat 19, kita melihat bagaimana orang benar di situ. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Saudara, tidak temporer. Tetapi selama-lamanya kebenaran itu akan muncul dan benar. Sementara tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Yang namanya dusta kan ketahuan juga saudara. Maka dia hanya sekejap. Saudara, kalau saya boleh menyimpulkan kepada kita bagian-bagian ini saudara, maka kata-kata itu bagi kita sebagai orang percaya mempunyai kekuatan. Apa yang bisa kita ambil? Kata-kata itu bisa menyembuhkan orang lain. Kata-kata itu bisa menenangkan orang yang cemas, orang yang ragu, orang yang gundah. Bahkan saudara dapat meningkatkan suasana hati seseorang. Itulah yang Amsal katakan kepada kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah membaca Kolose pasal 4 ayat 6. Di situ dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada 3 hal pada pagi hari ini kita melihat bagian firman Tuhan ini. Pertama saudara, bahwa perkataan itu harus penuh kasih. Jangan hambar. Nah saudara, ungkapan perkataan penuh kasih dalam ayat ini memiliki pengertian, yaitu perkataan yang diucapkan dengan penuh keramahan, penuh kasih. Beda loh saudara, kalau kita berbicara asal-asal dengan berbicara dengan ramah. Berbicara dengan kasih, saudara. Perkataan yang diucapkan itu, saudara, dengan ramah, itu tidak sembarangan. Telah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, baru dia ucapkan. Saya pernah mendengarkan ada seorang, saya juga tegur ya saudara ya. Dia katakan, saya memang sudah dari sononya. Ada apa saya katakan? Pokoknya saya sikat. Ya benar dari sononya lo, tapi kan ya melukai orang. Sesudah tidak demikian kata yang penuh kasih. Kata itu dipikirkan terlebih dahulu, dipertimbangkan. Sehingga saudara ada akibatnya. Perkataan itu mendatangkan kebaikan. Baik bagi yang memperkatakannya, diri sendiri, maupun yang mendengarkan perkataan itu saudara. Saudara, kata kasih dalam bahasa Yunani charis, yang berarti hurufiahnya adalah pemberian secara cuma-cuma untuk kebaikan si penerima. Cuma-cuma. Jadi tidak mengharapkan balasan. Maka perkataan yang diberikan dengan kasih itu sungguh membangun, sungguh menguatkan, sungguh menyelamatkan si pendengarnya. Maka kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9-10, itu dikatakan saudara, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, saudara-saudariku yang ada di rumah hari ini, kita beribadah mendengar firman Tuhan, saya mau berkata bahwa mulut kita ini diciptakan oleh Bapa di sorga dengan satu tujuan, supaya kita memuji Dia, supaya kita memuliakan Dia, bukan sebaliknya mengeluarkan kutukkah atau mengutuk. Bukan itu tujuan Tuhan menciptakan mulut kita, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Saya bercerita atau sebuah kisah saudara, seorang ibu yang latar belakangnya adalah dari kesehatan. Dia adalah seorang perawat. Ketika dia menikah dengan seorang pemuda ini juga pemain bola, saudara. Nah, saudara, apa yang terjadi? Seorang pemuda ini memang suka-sukanya. Dia pulang main bola, kaos kaki, lempar sana, taruh di sana.
Si istri yang belum lama mereka menikah, semuanya rapi, semuanya indah, begitu. Dia tidak suka sekali. Maka sering ribut. Mereka sudah punya anak, terus ribut. Bahkan juga anaknya jadi, ya serba bingung. Kenapa mama, papa marah-marah? Hanya masalah-masalah sepele. Saudara, ibu ini suatu ketika datang kepada pendeta. Dia katakan, saya merasa tidak nyaman di keluarga saya. Suami saya, kalau saya sudah mulai ini, dia lakukan, dia pergi, dia tinggalkan, dan kami udah malam baru dia pulang. Saya tahu bahwa itu karena saya suka ngomong, suka nyakitin dia, bahkan juga anak saya sudah mulai tidak suka dengan kata-kata saya. Pendetanya senyum-senyum, saudara. Maka pendetanya berkata begini kepada ibu yang berlatar belakang pelawat ini. Ibu sudah pernah mengucap syukur untuk suami ibu. Ibu sudah pernah mengucap syukur buat anak-anak ibu. Dia berhenti sejenak dan dia menatap pendeta. Kenapa Bapak Pendeta berkata demikian? Mengucap syukur untuk suami, mengucap syukur untuk anak, mengucap syukur untuk sahabat. Ya, kalau engkau mengucap syukur, tahukah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara? Dan kalau kita menyakiti orang yang lain, apa jadinya, saudara? Maka mereka seperti ini, tidak mau dekat dengan ibu. Akhirnya dia memikirkan, dia bilang, iya ya, saya bersyukur saya punya suami yang seperti itu. Saya bersyukur punya anak. Saya bersyukur punya sahabat. Akhirnya saudara, dia berdoa minta Tuhan tolong supaya setiap kata-kata yang diucapkan ketika dia mulai tidak ada sesuatu yang dia sukai, maka saudara dia berdoa, dan benar saudara, Tuhan tolong. Maka apa yang terjadi saudara? Setelah itu semuanya jadi indah di rumah itu. Suaminya bertanya, "Ma, kenapa mama menjadi berubah?" Mamanya berkata, "Saya sungguh mengucap syukur. Saya telah berdoa ketika bertemu dengan Bapak Pendeta. Dia berkata, kamu harus mengucap syukur punya suami dan mengucap syukur dengan segala keberadaannya. Maka sekarang saya bersyukur. Dan lihat, justru saya menikmati akibatnya sekarang bahwa papa senang ada di rumah, anak-anak senang di rumah dan menyenangkan." Karena apa? Ibu ini menjaga kata-katanya. Kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata kasih, saudara. Maka firman Tuhan katakan, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh keramahan, kasih, saudara. Karena kasih ibu ini kepada suaminya dan anak-anaknya dan teman-temannya, maka ibu ini dipuji. Ibu ini sungguh berubah dari yang dahulu kita lihat dia dengan sekarang. Ini yang pertama, saudara. Hendaklah kata-kata ini penuh kasih. Tetapi kita masuk yang kedua, saudara, bukan hanya kasih, saudara. Di situ dikatakan jangan hambar. Nah, saudara, ketika saya meneliti kata jangan hambar, saudara, saya menemukan kata ini dalam bahasa Yunani, yaitu halati ertumenos. Nah, ini istilah di dalam Matius 5 ayat 13, kalau kita membandingkan istilah garam. Ya, hambar, saudara, garam. Nah, perkataan yang tidak hambar adalah perkataan yang pertama, yaitu perkataan yang menggarami. Yang kedua, perkataan yang memberi cita rasa positif. Dan yang ketiga adalah perkataan yang membangkitkan selera. Sungguh luar biasa, saudara. Itulah kata yang tidak hambar, yaitu menggarami, memberi cita rasa positif, membangkitkan selera. Nah, bagaimana itu, saudara? Perkataan yang hambar itu seperti garam yang telah menjadi, ya, garam memang asin, ya. Sangat berbeda dengan garam yang hambar, yang tawar, di mana tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang di dalam Matius 5:13. Tidak ada gunanya kalau hambar, saudara. Sama halnya dengan kata-kata yang hambar, kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang begitu saja. Tapi kita belajar pada pagi hari ini mengenai kata-kata yang baik,
yang tadi saya katakan menggarami, yang membangkitkan selera, yang menghangatkan. Ada 3 fungsi garam, saudara. Yang pertama, saudara, sebagai pengawet. Nah, lihat kalau di vas bunga yang ditaburin garam, bunga itu lebih awet kesegarannya. Saya juga baru tahu tuh, saudara ya, bahwa ternyata kalau vas bunga itu diberikan garam itu awet, saudara. Lagi saudara lilin. Wah, seberapa lagi. Lilin itu lebih terang atau tidak lekas meleleh kalau garam itu ditaburkan sekeliling tepinya. Itu garam, saudara. Bahkan ikan yang dilumuri garam akan lebih awet dan tidak cepat berbau amis. Itulah fungsi garam, yaitu pengawet, saudara. Jadi membuat bertahan lama dan tetap segar. Itulah perkataan yang diucapkan kalau penuh dengan kasih, tidak hambar. Terus yang kedua, saudara, sebagai penyedap rasa. Itulah fungsi garam. Tanpa dibumbui garam, rasa makanan akan menjadi hambar dan tidak nikmat. Saya punya kesaksian, saudara. Suatu ketika saya berani-beraninya masak ikan, saudara. Saya beli ikan itu, katanya si penjual ikan ini paling mahal ini Pak, tapi saya kasih agak murah kepada Bapak. Oke, saya beli, masih segar. Saya pulang, saya langsung masak. Saya lupa kasih garam, saudara. Apa yang terjadi? Itu agak amis sedikit dan tidak enak, saudara. Karena apa? Saya belum memberikan garam, jadi tidak sedap. Terus yang ketiga, saudara, adalah bahwa garam itu sebagai pemutih. Tahukah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa garam itu putih mengkilat dan jernih. Jadi garam itu dijadikan sebagai gambaran tentang kemurnian dan kesucian. Itulah sebenarnya hidup umat Tuhan. Maka saudara, kalau umat Tuhan hidupnya murni, suci, benar, maka apa yang keluar dari mulut kita, kata-kata kita, sungguh luar biasa. Bahkan ada satu hal lagi, saudara, bahwa ular itu takut pada garam. Wow. Maka kalau kita melihat begini, kalau digambarkan seperti ini, maka bila perkataan itu tidak hambar, maka ular yang adalah lambang dari setan itu menjauh dari kita. Namun bila perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita, awaslah, karena sudah berada di depan pintu mulut kita, siap-siap mematok dengan bisa yang mematikan. Terus saudara, satu hal, kalau kita suka membicarakan orang, suka menjelekkan orang, apalagi di medsos, saudara, mengerikan sekali. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita berbicara di medsos, setelah kita mengucapkannya, itu bukan milik kita lagi, sudah milik umum. Dan sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sungguh-sungguh supaya kata-kata kita tidak hambar. Selain kasih tidak hambar. Yang ketiga, saudara, perkataan yang bijaksana. Dikatakan tadi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi saudara, perkataan itu bijaksana. Orang bijak adalah orang yang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya apa, saudara? Kita berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Pikirkan dulu. Apakah ketika saya mengatakan seperti ini benar yang saya katakan? Apakah ketika saya mengatakan ini menyinggung orang lain? Membuat orang lain terintimidasi dengan kata-kata saya? Dan saudara, orang bijak tahu apa yang dibicarakannya. Bukannya dengar dari sana setengah benar, ketika mengatakannya, ya itu salah, tidak benar. Perlu juga kita ingat kepada siapa kita berbicara. Levelnya seperti apa? Dia mengerti enggak apa yang kita bicarakan? Perlu enggak dia mendengar itu? Terus saudara, bagaimana cara kita berbicara? Dan kapan sih harus kita berbicara? Itu orang bijaksana, saudara. Saya menceritakan, saudara, ibu lagi seorang ibu, di mana suatu hari ibu ini memarahi anaknya yang
suka bermain-main di ruang tamu. Nah, saudara, ibu ini setelah membersihkan semua rumahnya, dia pel, dia rapikan semua rumahnya, anaknya lompat-lompat di ruang tamu. Nah, waktu ibu melihat itu, maka dia tegur anaknya, kamu jangan lompat-lompat di ruang tamu. Mama baru selesai ngepel. Anaknya bilang, ya udah, berarti kalau nggak boleh di ruang tamu, berarti boleh di kamar dong. Maka dia panggil temannya, saudara, masuk di kamar, dan mereka lompat-lompat. Anak kecil, belum tahu apa-apa. Umur 3 tahun, 4 tahun kan belum ngerti, saudara. Waktu dia bermain-main di kamar, lompat-lompat, mamanya masak di dapur. Beberapa waktu kemudian dia datang, lihat anaknya lompat-lompat di kamar bersama teman-temannya. Dia marah sama anaknya. Terus anaknya bertanya, Mama kenapa sih marah? Kan mama sudah bilang gak boleh main-main. Nah, mama tadi bilang di ruang tamu. Mama gak bilang di kamar. Harusnya kalau ini tadi ibu mama, ini anaknya pintar juga ya. Harusnya bilang jangan di kamar atau ke depan. Saudara tahukah itu bahwa persoalannya sepele. Tetapi ibu ini, saudara, dia tidak mengerti bahwa anak itu belum tahu kenapa dia tidak boleh melompat-lompat. Dan harusnya jelas apa yang dikatakan. Kalau memang tidak boleh di dalam rumah ini karena baru dibersihkan, harusnya dia tunjuk keluar. Nah, saudara, seringkali perkataan itu seringkali multitafsir. Tidak jelas. Dan orang lain yang mendengarnya bisa salah mengerti. Pada pagi hari ini, saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu harus dengan kasih. Ramah. Siapapun yang mendengarkannya, suamikah, istrikah, anak-anakkah, mertuakah, teman, mereka sungguh menikmati kasih dari perkataan kita. Yang kedua, tidak hambar, saudara. Sebab kata-kata yang hambar tidak ada gunanya dan tidak perlu dikatakan. Dan yang ketiga, saudara, bahwa kita harus bijaksana di dalam mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata, supaya kata-kata kita yang kita katakan itu benar-benar sungguh-sungguh menjadi berkat, sungguh-sungguh menguatkan, sungguh-sungguh menyembuhkan, sungguh-sungguh menolong orang yang cemas, orang yang hilang harapan. Mereka dikuatkan ketika kita menyampaikan kata-kata itu. Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat ketiga, Tuhan sendiri yang berfirman. Ketika Allah berfirman, maka jadilah. Begitu dahsyatnya perkataan, begitu dahsyat firman Tuhan itu. Dia memisahkan terang dan gelap. Kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saya langsung fokuskan sebagai anak-anak Tuhan jemaat GKBI. Marilah kita berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan kata-kata yang membangun. Ada banyak orang dikuatkan ketika kita berbicara. Dan biarlah itu menjadi target kita setiap kita berkata. Saya menantang Bapak dan Ibu saudara, mari kita berdoa supaya kata-kata kita tiap hari benar-benar kata-kata yang benar, kata-kata yang bukan setengah benar, kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan. Saudara, bukan kata-kata sebaliknya yang menghancurkan orang. Dijauhkanlah dari kita itu. Maka saya percaya, saudara, bahwa kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran Allah, kita mengisi pikiran kita, hati kita oleh kebenaran-kebenaran, maka tadi seperti kita melihat dari kitab Amsal, ada orang jahat, ada orang benar. Orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat, yang tidak benar. Orang benar mengeluarkan hal-hal yang benar. Pertanyaan saya kepada kita pada pagi hari ini, di kelompok manakah kita? Saya berdoa untuk seluruh jemaat GKBI. Mari kita berada di dalam kelompok orang yang benar. Orang yang benar itu berkata-kata dengan kasih, tidak hambar, dan perkataannya bijaksana. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita, dan kita sungguh memuji Tuhan dengan lidah kita, nama Tuhan dimuliakan, dan kehidupan kita menjadi berkat.
Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami beri syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Tuhan memeteraikan firman ini dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga setiap kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata yang penuh dengan kasih, ramah. Sehingga kata-kata kami boleh sungguh menguatkan, menyembuhkan. Kata-kata kami tidak hambar tetapi bijaksana. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk masa-masa yang kami alami saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini pun, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, yang telah menjaga, menyertai dan memberkati kami seluruh anggota jemaat GKBI. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami terus berdoa Tuhan, lindungilah jemaat-Mu dari virus corona ini. Jauhkan Tuhan kami dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat GKBI. Tuhan, dampak daripada pandemi ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Baik secara ekonomi, kesehatan, dan juga politik. Oh Tuhan, tolonglah seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Secara khusus bagi jemaat kami yang sudah mulai bekerja, kami tahu tidak gampang. Mungkin ada di antara jemaat kami juga yang mengalami tekanan dalam pekerjaan karena situasi saat ini yang tidak terlalu menguntungkan. Mungkin bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin juga ada di antara jemaat kami yang memulai usaha tetapi sulit sekali. Hamba memohon kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, curahkan berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap warga jemaat kami yang bekerja, yang berusaha. Dan biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang khusus dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat GKBI. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita, bapak-bapak, usia indah, juga pasutri, bahkan juga ibadah online yang kami lakukan setiap minggu. Tuhan berkatilah. Biarlah ini boleh juga memberkati seluruh jemaat kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, tolonglah pemerintah kami. Berikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik. Secara khusus dengan vaksin yang saat ini kami mendengarkan bahwa sudah ada progres yang positif. Tuhan tolong sertailah. Sehingga nanti pada akhirnya COVID-19 ini bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Bahkan dihilangkan dari Indonesia, kota kami, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun. Bapak Didi Yulianto, adik Nathan Winson Wijaya, Ibu Rahma Dewi Adi Wijaya, dan Ibu Yulianti Yahya. Tuhan telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Bapa, sertailah di hari-hari ke depan. Pimpinlah dan berkati kehidupan mereka, sehingga hidup mereka boleh hidup yang memuliakan Tuhan. Dan hidup ini mereka juga boleh menikmati karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat kasih Tuhan, saya mengundang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan boleh duduk kembali. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kalau kita boleh memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur untuk semua berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Ayat persembahan pada hari ini terambil dalam 2 Tawarik 31 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12a. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Gereja Kristus Bojong Indah dengan nomor yang tertera pada layar, atau jemaat yang tidak dapat mentransferkannya dapat memasukkannya persembahan tersebut ke dalam kotak yang ada di gereja di ruang kasih. Kiranya persembahan jemaat sekalian ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKBI. Mari kita berdoa bersama untuk kita boleh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan melalui persembahan ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami untuk setiap berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan buat kami. Bapa, berkatilah setiap kami akan memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan, dimanapun persembahan ini diperlukan. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu. Biarlah mereka yang boleh memberikannya, mereka memberikan dengan penuh sukacita karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah untuk setiap tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan pada hari ini. Biarlah dengan kasih karunia-Mu Engkau juga boleh memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hati yang penuh dengan bijaksana, hati yang penuh dengan hikmat, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga pekerjaan Tuhan pun boleh dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama warta jemaat pada hari ini. Persekutuan doa Rabu malam akan diadakan pada tanggal 5 Agustus pada jam 7 malam dengan tema Akulah Mesias yang akan disampaikan dan akan dilayani oleh Bapak Penginjil Evangelis Michael Debson. Jemaat dapat mengakses persekutuan doa ini melalui akun YouTube GKBI Channel. Persekutuan doa Sabtu pagi diadakan pada tanggal 8 Agustus jam 6 pagi. Jemaat sekalian dapat mengakses melalui link Zoom yang akan diberikan melalui grup WhatsApp GKBI Forum. Demikian untuk warta jemaat pada hari ini. Kita bersyukur kalau firman Tuhan kembali mengingatkan kita, kembali menegur kita semuanya sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus menjaga mulut kita, menjaga lidah kita. Oleh karena itu, pergunakanlah kata-kata yang penuh dengan kasih. Pergunakanlah kata-kata yang tidak hambar. Pergunakanlah kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga setiap kalimat perkataan yang keluar daripada mulut kita ini adalah kata-kata yang bisa membangun, mendorong orang-orang lain untuk semakin mengenal akan kasih Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini boleh menuntun hidup kita semakin lebih baik lagi di dalam mengikut Tuhan. Oleh karena itu jemaat dikasih Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan, agar hidup kita senantiasa memancarkan akan kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian, Tuhan memimpin langkahku. Sabdanya beri tenang teduh. Apapun yang kulakukan tetap Tuhan memimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin tangan, Tuhan pimpin aku. Pegang aku erat, Tuhan pegang aku erat, tiada keluh dan sesal. Sungguhlah puas hatiku sejak Tuhan setia. Ku turut dengan setia karena Tuhan memimpinku. Saya undang itu semua bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah wajahnya dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk dan kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Amin. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh rohaniwan, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang hari ini beribadah di rumah. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya tanggung jawab sebagai bangsa, sebagai warga negara yang baik, kita terus mendukung pemerintah kita. Secara khusus saya mengajak seluruh jemaat untuk mendoakan proses di mana vaksin yang sedang dikerjakan oleh para ahli dalam hal ini. Kita sebagai jemaat, mari kita doakanlah. Karena kalau ini sudah jadi, maka ini sangat membanggakan. Artinya COVID-19 bukan hal yang menakutkan lagi, dan kita bisa beraktivitas dengan bebas, dan kita boleh menikmati kebersamaan kita lagi di gereja. Ini yang pertama. Yang kedua, kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sekarang ini juga di kota kita masih belum aman dengan virus corona. Oleh karena itu, teruslah mencuci tangan, sering-seringlah pakai masker ketika keluar, dan juga jaga jarak ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita terus mendoakan satu dengan yang lain. Dan wadah yang ada di GKBI ada banyak sekali. Ada persekutuan-persekutuan di mana kita menggunakan Zoom, dan juga ada hal-hal yang lain. Marilah kita mendoakannya, sehingga kita sekalipun berada di rumah, kita tetap segar secara jasmani dan juga segar secara rohani. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.